dokter. Ini para mom sudah setia menunggu dokter Irwan karena memang topiknya juga menarik dan cocok nih karena banyak para bumil yang lagi bingung dok untuk skincarean. Ini kayaknya bakal banyak pertanyaan tapi sebelum kita mulai masuk ke intinya, dokter silakan memperkenalkan diri sekaligus mungkin mau menyampaikan penjelasan singkat seputar topik kita malam hari ini dok. Iya, baik. Selamat malam kepada para moms yang sudah hadir pada malam hari ini. Jadi malam hari ini kita akan membahas sebenarnya skincare apa sih yang boleh yang kita gunakan selama masa kehamilan dan yang mana yang harus dihindari. Saya sendiri adalah Dr. Irwan S. Junawanto SPKK, seorang dokter spesialis kulit dan kelamin. Oke, sudah singkat, jelas, dan tapi Mams pastinya juga sudah tahu ya siapa sih Dokter Irwan ini. Dokter Irwan ini adalah dokter spesialis kulit dan kelamin. Jadi kalau Mams ingin bertanya seputar kehamilan, lebih medisnya, tahan dulu pertanyaannya karena hari ini kita akan ngomongin seputar perawatan kecantikan atau perawatan kulit yang aman untuk ibu hamil. Dok, sebelum masuk ke pertanyaan yang lebih advance, saya pengen nanya dok, sebenarnya ibu hamil itu perawatan kulitnya seperti apa sih? Baik, sebenarnya mungkin sebagai pembukanya banyak sekali kelainan-kelainan yang terjadi pada ibu hamil ya. Jadi mulai dari scratch mark, kemudian ada muncul seperti garis-garis keputihan di area perut, kemudian juga kadang moms juga merasa ada munculnya jerawat ya, atau kita lihat seperti ada flek-flek di bagian wajah, itu juga sering terjadi ya. Jadi memang perawatan kulit itu tetap harus dilakukan, walaupun memang dalam masa kehamilan. Tentunya bahan-bahan yang kita pilih ya, memang kita pilihkan bahan-bahan yang tidak berbahaya bagi moms. Iya. Oke, nah itu kalau untuk kayak gitu tuh sebenarnya perawatan ibu hamil yang dasarnya apa sih dok kalau seperti itu? Baik, pada prinsipnya sebenarnya kalau para moms ini ingin melakukan skincare, sebenarnya bahan-bahan yang seperti cleansing itu sebenarnya cukup aman digunakan para moms. Yang penting dalam bahan cleansing tersebut tidak mengandung bahan BHA ya, yang kita kenal dengan asam salisilat, kemudian juga bahan-bahan berbahaya seperti paraben. Ya, itu juga harus dihindari oleh para moms. Iya, jadi tadi sempat disinggung soal memang ada perubahan kulit saat hamil yang mengakibatkan jadi jerawatan atau mungkin jadi stretch marks atau mungkin jadi menggelap ya dok. Biasanya ibu-ibu ada yang merasakan kok di beberapa bagian tubuh jadi menggelap, biasanya nggak seperti ini. Itu emang benar karena hormon atau karena kontraindikasi skincare yang sebenarnya nggak boleh dipakai sama ibu hamil dok? Baik, sebenarnya kalau kita membicarakan adanya bercak di bagian wajah moms, itu sebenarnya karena memang adanya peranan hormon yang memang fluktuasi ya selama masa kehamilan. Jadi hormon ini menjadi tidak seimbang karena memang bayi yang dikandung ini dikenal oleh badan kita, badan para moms sebagai benda asing ya. Jadi sebenarnya kelainan-kelainan kulit itu memang disebabkan karena hormonal imbalance yang kita kenal dalam dunia kedokteran. Demikian. Namun, beberapa dekade terakhir ini, kita lihat sebenarnya banyak sekali kelainan yang juga terjadi di kulit para moms karena menggunakan banyak sekali skincare yang tidak resmi dan tidak memiliki nomor BPOM. Jadi memang sebagian besar masalah itu hadir karena memang hormon yang lagi bergejolak ya dok ya. Tapi bisa juga karena sebelum hamil salah pilih skincare gitu ya dok ya. Ya, ada beberapa moms juga kita lihat sebelum masa kehamilan memang sudah mengalami bercak kecoklatan di bagian wajah. Biasanya karena skincare yang digunakan juga tidak jelas apa komposisinya ya. Kemudian juga diperparah oleh keadaan hormonal imbalance pada masa kehamilan sehingga menyebabkan flek itu juga semakin lama semakin hebat. Wah ini jadi pengen tahu nih, sebenarnya zat apa sih dok, zat aktif apa yang bikin itu jadi memburuk nih kondisi kulit kehamilan. Tapi pengen tanya juga dok, sebenarnya ibu hamil tuh boleh nggak sih dok skincarean? Oh iya, tentunya boleh ya. Jadi walaupun memang ibu hamil ini mengalami proses kehamilan yang merupakan proses fisiologis dalam tubuhnya, tetap kita para moms tetap boleh menggunakan skincare ya. Tentunya kita akan memilihkan bahan-bahan yang memang cocok dan memang tidak membahayakan janin. Iya, oke. Jadi sebenarnya boleh gitu ya dok, tapi dipilih-pilih juga ya dok ya. Betul. Oke, nah ini juga ada yang namanya untuk perawatan tuh sifatnya proteksi dok, seperti sunscreen. Nah ini sebenarnya jadi semacam kegalauan nih. Kalau nggak pakai sunscreen katanya kulit kita jadi terpapar UVA, UVB, tapi kalau pakai kan itu ada chemicalnya atau kandungan kimiawinya. Nah ini gimana dok untuk sunscreen untuk ibu hamil tuh
boleh tidak atau gimana dok? Baik. Menjawab mengenai penggunaan tabir surya pada masa kehamilan, sebenarnya itu tetap boleh digunakan Iya, ya. Namun biasanya kita tetap merekomendasikan penggunaan tabir surya yang jenis fisik, di mana biasanya tabir oke. surya yang fisik ini mengandung titanium dioxide, kemudian zinc oxide. Nah, dua bahan inilah yang sebenarnya cukup aman kita gunakan pada masa kehamilan, Mbak Ira. Jadi Oke. tetap para moms walaupun hamil tetap harus menggunakan sunscreen atau tabir surya dengan SPF minimal 30. Oke, nah itu kan kandungan itu adanya di jenis sunscreen yang physical atau yang chemical sih dok? Sebenarnya kan ada yang bilang physical, chemical dan segala macam itu gimana dok? Baik, kalau misalnya kita sedang membahas tabir surya, sebenarnya tabir surya itu secara garis besar dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu golongan Iya, yang fisikal, yang tadi saya jelaskan iya, ada titanium dioxide, kemudian ada zinc oxide juga. Nah, itu adalah fisikal. Namun, kalau misalkan kita membahas mengenai chemical, berarti semua iya, tabir surya yang mengandung benzen. Nah, itu kalau iya. misalkan akhiran bahan aktifnya mengandung benzen, berarti itu adalah tabir surya yang chemical. Jadi itu yang harus dihindari oleh para moms ya selama kehamilan. Yang chemical malah jangan dipakai gitu ya dok ya? Betul, karena selain itu juga Oke. memang merusak ekosistem juga, Dok, Mbak Ira ya. Jadi selain bahaya untuk kandungan, juga terbukti bahwa di Amerika bahwa banyak sekali terumbu karang yang rusak atau koral-koral di laut karena penggunaan chemical sunscreen. Oh, oke, itu aja terumbu karang bisa rusak. Gimana kita makhluk hidup yang lagi membesarkan janin gitu ya dok? Betul sekali. Oke, nah ini masih seputar sunscreen dok. Jadi kan memang tetap dibutuhkan untuk tabir surya. Sekarang kan kita lagi banyak berdiam di rumah. Nah ini juga sebenarnya ada semacam pertanyaan dok. Tabir suryanya bisa diirit-irit karena nggak dipakai atau tetap dipakai karena sebenarnya paparan tuh bisa datang dari mana aja. Gini gimana dok? Baik, sebenarnya kalau misalkan kita membicarakan mengenai sunscreen, baik itu aktivitas indoor ataupun outdoor, kita juga tetap harus menggunakan tabir surya. Karena walaupun kita di Ya, dalam indoor ada atap, tetap sinar UV itu tetap bisa masuk ke dalam rumah kita. Jadi tetap disarankan untuk menggunakan tabir surya secara rutin yang diaplikasikan oke. biasanya 2 sampai 3 jam kemudian diaplikasi ulang kembali. Jadi para moms tidak perlu takut kalau misalkan memang menggunakan tabir surya baik di indoor ataupun outdoor. Itu cukup aman kok dan direkomendasikan. Oke. Dan direkomendasikan. Apalagi katanya UVA UVB itu datangnya juga bisa dari sinar gadget, sinar laptop dan segala macamnya ya dok ya. Betul sekali. Karena gadget saat ini juga mengeluarkan sinar biru, di mana itu juga memang ada Iya. paparan sinar UV ya. Jadi tetap pakai tabir surya secara rutin. Oke, jadi mungkin Mas Mam sudah ada yang bertanya, dok. Jadi pakai sunscreen nggak sih selama di rumah? Langsung terjawab. Silakan dipakai dan memang ada fungsinya juga karena dia untuk melindungi kita dari paparan sinar yang sebenarnya bukan hanya datang dari sinar matahari tapi juga dari alat-alat elektronik yang umum kita gunakan sehari-hari gitu ya dok ya. Betul sekali Mbak Ira. Oke dok, ini pasti tadi dokter juga sempat menyebutkan seputar jerawat. Memang banyak ibu hamil yang ngalamin jadi jerawatan nih dok sejak hamil. Kayaknya sebelum-sebelumnya nggak pernah seheboh ini. Nah ini emang benar-benar salah hormon atau karena tadi penggunaan skincare yang salah sebelum hamil itu dok? Baik, sebenarnya kalau misalkan terjadi jerawat pada masa kehamilan itu sebenarnya cukup sering kita temui di lapangan ya. Jadi itu Iya, cukup fisiologis ya. Jadi memang seringkali pasien-pasien ibu hamil juga jerawatan ya. Nah, itulah kenapa sebenarnya penggunaan skincare pada masa kehamilan itu tetap harus dirutinkan karena mau bagaimanapun iya, kesehatan kulit selama kehamilan ataupun sesudah kehamilan itu juga sama-sama penting para moms ya. iya, Gitu. iya, iya.